Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya Semara Elektronik. Buat yang baru gabung, selamat datang. Kali ini saya kedatangan pasien. Ini Makita 36 volt, ini seri yang lama, jarang ada di Indonesia. Ada pun di Indonesia itu yang seri 40 yang baru. Entah kenapa ya Makita malah ngeluarin seri terbaru daripada nerusin yang ini. Atau mungkin soket baterainya ini terlalu panjang atau bagaimana. Ini kalau dipikir-pikir sama, ini sama ya soketnya, dan beda ukuran aja. Oke, jadi ini bautnya ini nggak ada segel ya, beda sama yang 18 volt. Nah, yang 18 volt ini kan ada segel, ini putih-putih, ini kayak plastik. Ini nggak ada ya, bautnya di luar semua. Sebelumnya kita ukur dulu. Ini kata pelanggan saya nggak bisa dicas. Perkiraan saya kalau Makita itu rata-rata di BMS kalau nggak bisa ngecas, karena biasanya baterainya sehat, cuman apa ya, BMS-nya yang trouble, atau mungkin ada beberapa yang shock. Oke, kita tes dulu. Ini plusnya. Nah, ini masih ada tegangan 36 volt, berarti baterai normal, hanya di BMS saja. Ini saya nggak ada charger atau toolsnya, jadi nggak bisa ngetes juga ya. Saya ukur dulu untuk baterainya per piece normal atau enggak. Kemudian kalau normal ya saya ganti BMS nya. Ini untuk kalian yang awam di elektro, ini untuk tegangan 40 volt ada terasa kayak gimana gitu ya. Jadi kalian bakalan kaget buat yang nggak sengaja nyentuh plus minnya. Atau mungkin kalian punya riwayat penyakit darah rendah juga. Nggak tahu sih ya, kalau nggak salah iya sih, darah rendah itu juga pengaruh sama listrik. Oke, ini BMS nya gini guys. Ini sebelumnya saya udah belikan BMS nya yang 36 volt, berbeda banget ini ada indikator lampu juga sih sebenarnya, tapi ya gimana, ini nggak kepake kayaknya, soalnya ini nggak ada indikator lampunya. Jadi yang dipakai cuman ini, mungkin ya ini sama sih. Nah, ini sama, cuman tempel aja. Jadi ini perlu dilepas dulu agar tahu nih jalannya gimana. Oke, ini kita lepas. Oke guys, jadi ini udah saya bersihkan, udah saya copot BMS yang lama ya, BMS yang lama sama satunya tadi. Nah, ini BMS yang lama udah saya copot. Ini saatnya kita ukur untuk apa ya, tegangannya kita ukur. Kemudian kalau udah, kita sambungin ini kabel-kabelnya. Ini kan ada, nah ini kalau kita lihat, ini ada sel 6A, sel, nah ini ada sel 8A, sel 8B, sel 10A, sel 10B, sel 6A, sel 6B. Nah, ini kan berpisah, ini ya, pisah-pisah. Nah, ini nanti kita ukur, kita satuin 6A ke 6B,
8A dengan 8B dan 10A 10B, begitu semuanya, dan kita hubungkan ke BMS yang baru ya. Ini BMS yang baru, ini nggak tahu juga ini mau diletakin di mana ini, soalnya bentuknya juga berbeda, jadi ya begitulah. Ini cukup nggak ya, taruh sini. Wah, nggak cukup guys ternyata. Oke, jadi nggak cukup ini, nggak tahu mau taruh di mana nanti. Coba aja dipasang-pasangin dulu. Taruh atas sini cukup nggak? Cukup kayaknya kalau taruh atas sini ya. Tapi ini nanti goyang atau gimana nggak tahu. Tapi saya ini bingung ini guys, ini kayak menarik sekali ini untuk dibongkar baterainya. Bentar, saya coba untuk dibongkar dulu baterainya. Wah, ini dia guys. Aduh, sangat berdebu banget ya, sampai masuk ke baterai guys, Pak. Pantesan susah buat diambil, dibuka. Wah, ini berapa sel ini ya? 20 ini kayaknya. Susah kan? 2000 years later. Yuk, alat 1 2 3 4 5 6 7 14 6. Oh, diisi 20 sel baterai. Ini 2 seri, 2 paralel, 10 seri 10. Mantap lah guys, ternyata ini udah dibikinin pin model gini guys. Jadi sebenarnya ini kalau pinnya disolder langsung masuk ke baterainya kayaknya lebih rapih ya, jadi nggak ganggu ke ininya, BMS ininya, BMS yang baru ini. Tapi ini susah guys dibaliknya nih, bukanya gimana ya. Halo guys,
banget guys. Yang sebelah sini udah lepas, cuman ya itu tadi ya lot ya nggak jadilah. Karena juga iseng sih. Iseng aja pengen buka dalemannya isinya apa, dan rasa penasaran saya sudah terjawabkan akhirnya. Oke, saatnya kita tutup lagi, tapi jangan lupa ininya berdirikan. Ya susah banget guys balikinnya. Tuh ngapain coba dibuka-buka, tapi rasa penasaran saya terbayarkan, jadi saya bisa tahu letak baterainya seperti apa. Oke guys, ini udah saya kembalikan ke kondisi semula. Saatnya kita rakit. Nih, saya sedikit bingung ini mau taruh di mana ya. Soalnya ini ngepres kayaknya sama wadahnya nggak ada celah sama sekali. Oke, ini wadahnya. Nah, ini nggak ada celah sama sekali guys. Ini saya bingung taruh di mana, coba taruh sini juga nggak muat. Ini kayaknya muat, tapi harus motong ini, mangkas pinggirnya ini sedikit kanan kiri. Ini ada NTC di pinggir sendiri nih. Gimana ya? Kayaknya masih bisa diakalin kalau NTC ini jalurnya cuman satu doang, ya kan? Ya, ini cuman satu doang, jadi dihabisin satu kutub ini juga nggak masalah. Nanti tinggal kita jumperin ke sini. Oh, nyambung ke sini guys ternyata guys. Oh iya benar. Jadi nanti bisa di jumper ke sini. Masih aman kayaknya. Karena cuma satu jalur. Terus untuk ini guys, ini untuk baterai ini ternyata berbeda dengan ori Makita. Ini kalau ori Makita ini kan baterai plus, ini baterai 1. Terus ini ada sel 2. Ini kan sel 2. Sel 2 ini ya ini plus 9, ini nomor 9. Kemudian untuk sel 3 ini nomor 8. Ternyata urutannya ya dibalik lah, istilahnya dibalik. Kalau brand-brand biasa itu kan minus baru sel 1 ya. Ini enggak, ini minus terus sel 8, sel 9 guys. Tuh, sel 9 kan. Minus sel 9. Benar, sel 10 kalau nggak salah. Tadi adalah sel 10. Nah, ini. Oh, bukan, ini fuse. Fuse ternyata. Ada fuse 72 volt 10 ampere. Jadi ini ya benar. Baterai main B, baterai main A, terus ini ada sel 9. Oh, ini
sel 10A. Ini yang saya bingung ini gimana urutannya. Oke, jadi ini kita urutin dulu kali ya, biar kita tahu konfigurasinya seperti apa. Tuh, ini ya baru pertama kali juga ya, bagaimana ya, susah banget ya jadinya. Oke, nggak masalah. Kita pukul, kita rapikan dulu mejanya. Nanti kita ukur, kita kasih tulisan dulu. Sel berapanya. Kalau saya sih ya itu apa namanya, ngikutin yang brand itu aja, dari minus sampai ke itunya apa namanya, sel plus. Nah tuh, ini ketemunya sel berapa ini. Ngapain saya masukin sini semua ya. Oke, nah gini ya, gini sama gini. Jadi ini ketemu sel 10 itu sama dengan sel 1 di BMS Cina. Oke, ini sel 10, ini sel 10 juga. Oke, sel 10, kemudian 10 ke 9, ini sel 2 nya. Nah 9 satunya mana ya, 9 oh sini guys, di bawah sendiri. Oke, ini sel 9. Ini kalau saya lihat-lihat ini kayaknya cuman tegangan drop ini guys per selnya. Oke, ini saya cek dulu lah untuk per selnya. Oke guys, jadi benar sesuai dugaan saya, urutannya seperti itu. Jadi dari ini minus baterai ini kemudian sel 1, kemudian sel dibalik lah istilahnya misalnya. Tapi saya nggak tahu pasti ini bener atau enggak urutannya, saya juga bingung juga. Tapi kayaknya bener lah. Sebenarnya saya mau eksekusi ini mana ya, saya juga bingung ini masian nyari tempatnya. Gimana ya. Oke guys, setelah meditasi, nggak tahu sih, pokoknya cari inspirasi lah. Oke, akhirnya saya memberanikan diri untuk potong-potong PCB-nya, nggak masalah lah. Ini grinder saya mana ya kabelnya ya? Loh, di meja banyak sekali kabelnya. Padahal udah tata rapi juga, tetap aja kotor. Oke, ini kita potong. Oke guys, ini udah saya potong kanan kiri, nggak tahu ini pas atau enggak, semoga aja pas, nggak motong lagi. Yep, bener pas guys.
Kita coba kita masukin ke bungkusnya, semoga aja pas. Yep. Oke, pas guys, pas. Cuman ini kita perlu apa ya, kasih isolator dulu. Cuman nanti nggak tahu ya masih fungsi atau enggak ya, soalnya kan belum dites juga. Terus motong juga nggak tahu kena jalur atau enggak. Oh. Udah kasih isolator. Ini yang bikin nggak pas itu tinggal ininya sih guys, dari baterainya ini ada yang beberapa yang muncul ini. Apa ya, pakai apa ya ini ditelepinnya ya. Oke masuk, oke masuk, oke masuk, oke masuk, oke masuk. Oke, masuk semua. Kayaknya ini udah pas. Tada. Wah, kok masih nggak pas ya? Kenapa ya? Pas kok. Nah, boom. Pas guys. Ini nggak tahu juga ini kalau ditutup pas atau enggak. Kita coba juga nutup. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja pas. Oh, ternyata ada kendala di soket ini guys. Tapi ini bisa kok sebenarnya dimasukin lagi. Oke, bisa. Nggak muat guys. Oke, udah. Ini untuk baterai branded tuh biasanya memang rata-rata casingnya itu apa ya, penuh banget guys. Penuh banget guys, jadi ya begitulah. Oke, kita sembunyiin dah kabelnya. Oh ini guys, kurang masuknya ada ini ternyata, semacam peredam kayaknya ini. Aduh, apa tadi? Oke guys, pas banget guys. Semoga aja nggak ada yang pecah guys. Oke, nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak. Oke, saatnya kita pasang urutan kabelnya.
Oke guys, ini udah saya tancapin tapi ini masih kurang panjang ternyata kabelnya. Tuh, nggak nyampe ini sampai. Gimana ini ya? Bentar. Kayaknya ini masih bisa diakalin pakai kabel-kabel apa gitu. Coba ya, saya ganti dulu beberapa kabel mungkin. Tapi ya sama aja, kabelnya nggak ada yang panjang ini. Terpaksa ini harus nyambung guys. Ini udah bener. Oke, nah udah, kita hubungin. Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak dor. Gimana anjir, lah susah banget ini posisinya, buat ngetes doang aja. Oke, ini udah nancep. Nggak ada yang panas. Nggak nyambung guys, nggak work. Nggak ada yang panas sih sebenarnya. Duh, sebentar guys, sepertinya ada yang salah ini memang. Aduh, mampus kau. Oh Tuhan, ternyata saya salah di kabel ininya guys. Waduh, semoga aja BMS nya nggak ada masalah ini. Jadi ini kebalik guys. Tuh, mampus. Semoga nggak ada masalah ini BMS nya. Tesan kok diukur malah tinggi tegangannya.
Oke, ini mana ya? Tuh kan rusak anjir. Nih, guys. Tuh rusak guys. Aduh. Salah tancap tadi. Oh Tuhan, ku cinta dia. Rindu dia. Bentar, tadi ada yang nggak nancep. Semoga aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup aja guys, bermasalah. Ya betul, tadi memang bener sih, nggak ada yang panas atau gimana, cuman ya itu tadi rusak ini. Aduh, nyesek guys. Mana cuman beli satu lagi. Oke, jadi ini nunggu BMS lagi guys. Aduh, mana coba bisa rusak ini.